Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ya. Untuk kali ini mari kita lanjutkan pembelajaran tentang pembiasan pada prisma. Dan nanti akan kita lanjutkan yaitu pembahasan soal-soal latihan. Prisma adalah suatu zat bening yang dibatasi oleh bidang datar. Adapun bentuk dari prisma adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh daripada prisma. Jadi ini nanti terbuat dari kaca. Jadi ini jalannya sinar atau berkas cahaya. Jadi ini ada P, ini adalah sinar datang menuju ke prisma. Kemudian kita tarik menggunakan garis normal. Garis normal ini. Jadi garis ini adalah garis normal, garis yang tegak lurus dengan bidang sisi prisma ini. Jadi buat tegak lurus. Jadi ini ada sinar datang, tarik garis normal, ada sudut I, ada sudut I1, sudut datang pertama. Kemudian karena ini adalah dari udara masuk ke dalam kaca, maka sinar itu nanti tidak langsung lurus begini, yang putus-putus ini, tapi dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Jadi kalau kita amati I1 dengan R1 ini mesti lebih besar I1 karena nanti berkas sinarnya dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Kemudian ini adalah perpanjangannya. Kemudian sinar itu akan terus. Setelah sampai sini nanti sinar itu akan meninggalkan prisma atau keluar dari prisma. Pada titik ini nanti kita tarik garis normal. Ini nanti namanya sudut datang kedua. Jadi sudut datang dari prisma menuju ke udara. Maka akan dibiaskan menjauhi garis normal karena kaca itu lebih rapat atau indeks biasnya lebih besar dibanding udara. Kalau ini tadi adalah dari udara menuju ke kaca, maka dibiaskan mendekati garis normal. Kalau ini datang di dalam kaca akan keluar ke udara, maka di sini nanti sudut datangnya akan lebih kecil dibanding sudut biasnya. Pada prisma berlaku R1 ditambah I2 sama dengan beta. R1 ini gambarnya ya, sudut bias pertama ditambah sudut datang kedua itu sama dengan beta ini. Beta ini adalah sudut bias daripada prisma tersebut. Kemudian I2 ditambah R2 sama dengan delta ditambah beta, di mana delta ini adalah sudut deviasi. Jadi sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan cahaya yang masuk pada prisma dengan cahaya yang meninggalkan prisma. Kemudian deviasi minimum atau delta minimum. Deviasi minimum ini akan dicapai apabila sudut datang pertama atau I1 itu sama dengan sudut bias akhir atau R2. Sehingga di sini ditulis persamaan I1 sama dengan R2. Dari rumus di atas berlaku persamaan rumus deviasi minimum I1 sama dengan R2, maka 2I1 sama dengan 2R2 sama dengan delta minimum plus beta. Karena I1 sama dengan R2, maka R1 plus I2 sama dengan 2R1 ditambah 2R2 sama dengan beta. Jika indeks bias prisma sama dengan NP dan indeks bias medium atau udara sama dengan NM, maka berlaku persamaan bahwa sin setengah
kali beta plus delta minimum sama dengan N indeks bias prisma atau NP per NM per indeks bias medium, kalau ini udara ya udara, kali sin setengah beta. Jika beta sudutnya kurang atau sama dengan 10 derajat, maka berlaku delta minimum atau deviasi minimum sama dengan kurung buka NP per NM min 1 kurung tutup kali beta. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Jika indeks bias udara atau NU sama dengan 1 dan indeks bias prisma atau NP sama dengan akar 2, serta sudut datang prisma atau I1 ini 45 derajat dan sudut bias prisma beta ini beta ini sama dengan 60 derajat, maka tentukanlah nilai R1, delta dan delta minimum. Ya, kita lihat ya, jawab I1 sudut datanya 45 derajat, betanya 60 derajat, indeks bias udaranya 1 dan indeks bias prismanya akar 2. Yang pertama, kita akan mencari R1 memenuhi persamaan sin I1 per sin R1 sama dengan NP per NU. Sin 45 derajat per sin R1 sama dengan akar 2 per 1. Sin 45 derajat per akar 2 sama dengan sin R1. Maka sin R1 sama dengan sin 45 setengah akar 2 per akar 2 sama dengan setengah. Maka R1 sama dengan 30 derajat. Jadi nanti bisa di kalkulator ya. Jadi sin setengah itu nanti akan sin berapa yang hasilnya setengah, maka itu jawabnya akan 30 derajat karena sin 30 derajat sama dengan setengah. Kemudian untuk yang kedua mencari sudut deviasi atau di sini delta. Kita cari I2 dulu. I2 sama dengan beta min R1. I2 sama dengan 60 dikurangi 30 derajat. Kita gunakan persamaan sin I2 per sin R2 sama dengan NU per NP. Sin 30 derajat per sin R2 sama dengan seper akar 2. Kita silakan akar 2 kali sin 30 sama dengan sin R2. Maka sin R2 sama dengan setengah akar 2 sehingga R-nya adalah 40, R2-nya adalah 45 derajat. Jadi sudut R2-nya 45 derajat. Kemudian I1 plus R2 sama dengan delta plus beta. Maka delta sama dengan I1 plus I2 min beta sama dengan delta sama dengan 45 plus 45 min 60. Maka sama dengan 30 derajat. Jadi sudut deviasinya adalah 30 derajat. Kemudian pertanyaan yang C adalah deviasi minimum. Deviasi minimum sama dengan 30 derajat karena deviasi minimum itu akan dicapai ketika sudut datang pertama sama dengan sudut bias akhir, yaitu I1 sama dengan I2. Tadi I1 itu 45 derajat dan R2 setelah dihitung juga 45 derajat. Jadi deviasinya adalah minimum. Demikian ya anak-anak untuk pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita simpulkan. Jadi pembiasan pada prisma itu merupakan zat bening yang dibatasi oleh bidang datar. Kemudian pada prisma itu nanti kita kenal yang namanya sudut deviasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpanjangan cahaya yang masuk pada prisma dengan cahaya yang meninggalkan prisma tersebut. Kemudian nanti ada istilah deviasi minimum. Deviasi minimum, sudut deviasi minimum itu akan dicapai ketika sudut datang pertama pada prisma itu sama dengan sudut bias terakhir pada prisma tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya, dan terima kasih atas atensinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.